Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Mbak, bagaimana kabarmu hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baiklah. Sekarang kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar kita kenal satu sama lain. Baik, baik, Mbak. Nama saya Verina. Baiklah. Saya sudah mengetahui nama Mbak. Nama Mbak adalah Verina, betul? Betul. Nama saya Anggraini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak pernah mengikuti konseling individu? Apakah Mbak mempunyai pandangan tentang konseling individu? Kalau menurut saya, konseling individu ini kita menceritakan masalah pribadi yang kita alami. Iya, yang dikatakan Mbak Verina itu benar. Jadi sebelum kita melakukan konseling individu ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu dalam kegiatan kita ini. Itu kan kita membahas masalah yang ada pada diri Mbak Verina ya. Nanti kamu dapat mengutarakan permasalahan yang akan kita bahas pada konseling hari ini. Dalam konseling ini saya sebagai konselor, dan di sini saya akan membantu Mbak menjelaskan permasalahan yang sedang Mbak alami. Jadi konseling individu ini juga ada beberapa asas ya Mbak yang harus Mbak ketahui. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini Mbak mengungkapkan permasalahan Mbak, akan tetapi saya nanti akan merahasiakan permasalahan Mbak. Nah, yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana nanti si konseling harus terbuka terhadap konselor dalam menceritakan permasalahannya. Apakah Mbak sudah dipahami? Ya, Mbak, bisa saya pahami. Untuk waktu pelaksanaannya kita sepakati 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Apakah itu cukup? Sepertinya 1 kali saja, Mbak, dalam seminggu. Oh iya. Untuk melanjutkannya, kamu bisa menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami secara terbuka ya kepada saya. Baik, Mbak, permasalahan yang saya alami selama sekolah online ini semakin kesini itu saya semakin menunda-nunda mengerjakan tugas karena saya menganggap tugas itu akan selesai, dan saya meremehkan tugas itu sehingga mengerjakannya mepet terus, Bu. Oh baik. Jadi Mbak Verina ini sering menunda-nunda tugas sekolah ya, karena menganggap tugas itu pasti mudah. Jadi Mbak itu mengerjakan tugas itu sering menunda-nunda. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Verina sudah mengutarakan permasalahannya ya. Baik, apakah bisa menjelaskan secara detail gimana sih permasalahan Mbak? Jadi tadi kan sudah dijelaskan, Mbak, di awal permasalahan saya itu sering menunda-nunda tugas sekolah yang diberikan guru, Bu. Baik, kalau Mbak Verina merasakan permasalahan Mbak menunda tugas, lalu bagaimana kira-kira cara Mbak Verina dalam mengatasi permasalahan hal tersebut? Jadi sekarang saya menjadwalkan semua tugas yang saya akan kerjakan agar saya tidak menunda-nunda tugas itu. Baiklah, apakah Mbak Verina sudah mencobanya atau pernah mencobanya? Ya, Mbak, saya pernah mencobanya. Saya juga sering menunda tugas karena saya mengerjakan tugas itu kebut semalam, Mbak. Tapi sekarang kalau saya mempunyai tugas langsung, saya kerjakan tanpa menunda-nunda, Mbak. Jadi saya ingin bertanya, apakah permasalahan Mbak Verina ini faktor dari teman atau faktor lingkungan? Apakah teman Mbak Verina ini tidak mengingatkan bahwa Mbak itu ada tugas? Ada, Mbak, teman saya mengingatkan bahwa saya ada tugas itu langsung dikerjakan, jaga
jangan ditunda-tunda ataupun diremehkan. Lalu saya ingin tahu perubahan positif apa sih yang Mbak Verina ingin lakukan? Jadi saya ingin merubah diri saya agar mengerjakan tugas dengan cepat waktu, biasanya tidak menunda-nunda tugas itu. Oke, dalam mencapai tugas tersebut, apa yang Mbak Verina lakukan? Saya akan menjadwalkan apa yang saya kerjakan sehingga permasalahan saya dapat teratasi. Baik, apakah dengan menjadwal seperti itu Mbak Verina akan mendapatkan manfaat atau mendapatkan kerugian? Menurut saya itu bermanfaat, Mbak. Jadi saya tahu apa yang saya akan lakukan, saya juga akan berusaha untuk mengubah tingkah laku menjadi positif. Saya akan mencoba semaksimal mungkin. Baik, bagus itu Mbak. Karena Mbak sudah menentukan perilaku positif dan akan meninggalkan perilaku yang negatif. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Saya sudah merasa lega, Mbak. Baik kalau begitu. Saya juga merasa senang mendengar kalau Mbak senang juga. Semoga apa yang direncanakan Mbak Verina dapat berjalan dengan baik dan dapat dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Baik, Mbak, terima kasih atas arahan yang sudah Mbak berikan kepada saya untuk memecahkan permasalahan yang saya alami saat ini. Baik, sama-sama Mbak. Dapat saya simpulkan dari konseling individu ini, Mbak suka menunda tugas itu tidak baik ya Mbak. Dapat menghambatkan Mbak ke pendidikan sehingga dapat merubah tingkah laku sehingga teman-teman dapat mengubah tingkah laku menjadi yang tadinya negatif jadi positif, atau membuat jadwal untuk mengerjakan tugas tidak sampai mepet deadline. Semoga Mbak dapat menerapkan apa yang kita dapat ke konseling kelompok individu ini. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Mbak.